Halo semuanya, lanjut lagi di mata kuliah audit terkait dengan materi di chapter yang ketiga, yaitu kita bahas terkait dengan etika profesi akuntan publik. Jadi chapter kali ini kita berbahas terkait dengan etika dari seorang profesi akuntan publik. Nah, etika ini berkaitan dengan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang akuntan publik gitu. Nah, sebelum ke etika profesi akuntan publik, kita harus tahu dulu etika pengertian atau definisi dari etika itu apa. Etika itu kita diambil dari bahasa Yunani ya, kalau tidak salah ya, yang disebut sebagai ethos. Nah, etika ini dalam pengertian dasarnya itu diartikan sebagai suatu karakter, watak, atau kebiasaan. Nah, sebenarnya selain ethos ada satu lagi, yaitu kata mores, yaitu berkaitan dengan kebiasaan. Jadi etika itu berkaitan, definisi dasarnya itu berkaitan dengan kebiasaan dan juga watak dari si individu itu gitu. Jadi kalau di sini di konsep dasar dari etika ini adalah seperangkat prinsip moral dan nilai mengenai perbuatan baik dan buruk. Jadi untuk seorang individu ya, kalau beretika dia mestinya individu tersebut harusnya tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu terkait dengan etika. Nah, prinsip-prinsip etika. Nah, ada beberapa terkait dengan prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu tanggung jawab. Jadi seorang individu itu harus memiliki rasa tanggung jawab. Nah, dalam konteks audit ini, maksud dari tanggung jawab adalah kepekaan profesional dan moral dalam menjalankan segala aktivitasnya. Jadi segala sesuatunya itu bertanggung jawab atas semua tindakannya, semua keputusan yang diambil, segala sesuatu proses auditnya itu dikerjakan secara profesional dan mempunyai moral dalam menjalankan segala aktivitasnya. Itu yang pertama. Kemudian prinsip-prinsip etika yang berikutnya itu dalam proses audit, individu atau auditor, kita sebut auditor, itu harus mementingkan kepentingan untuk masyarakat, bukan untuk klien atau untuk dirinya sendiri. Jadi seorang auditor itu harus mementingkan terhadap kepentingan masyarakat. Jadi output dari audit itu sebenarnya itu bukan untuk klien, tetapi untuk kebutuhan dari masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan. Ya siapa saja, ya segala pihak yang terkait. Ada investor, manajemen, kemudian kreditur, badan perpajakan, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi seorang auditor harus mendahulukan atau mementingkan kepentingan masyarakat umum. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya, prinsip-prinsip etika itu seorang auditor harus memiliki integritas. Integritas di sini maksudnya itu seorang auditor harus jujur, ya, jujur apa adanya, transparan terkait dengan kondisi-kondisi yang ada, yang terjadi, temuan-temuan yang didapati oleh audit, dan juga proses auditnya itu bagaimana, harus diungkapkan secara jujur dan juga konsisten dalam bertindak. Jadi si auditor itu tidak boleh pelin-pelan ya, harus konsisten apa yang dilakukan, apa yang ditentukan, temuan-temuannya apa, rekomendasi ataupun temuan-temuan penyimpangan yang didapatkan atau prosesnya itu harus dilakukan, harus dijelaskan secara konsisten. Ya, jadi di sini maksud dari integritas adalah jujur dan konsisten dalam bertindak oleh si auditor dalam proses auditnya. Gitu. Kemudian prinsip berikutnya terkait dengan etika dalam proses audit itu ada objektivitas dan independensi. Nah, di sini ada dua sifat atau dua karakter yang harus dimiliki oleh seorang auditor,
yaitu yang pertama, auditor itu harus berlaku objektif, yaitu yang maksudnya adalah menyatakan yang sebenarnya, ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tanpa ada unsur opini pribadi dari rasanya atau bersifat subjektif. Jadi seorang auditor itu harus memiliki sifat yang objektif, yang menyatakan yang sebenarnya, gitu. Kemudian independensi. Nah, di sini yang dimaksud dengan independensi adalah independen, tidak terikat dengan pihak lain. Jadi dalam proses audit, si auditor itu tidak boleh terikat dengan klien, harus bersifat independen, tidak ada hubungan keterkaitan atau hubungan istimewa dengan klien, gitu. Nah, itu prinsip etika dalam proses audit terkait dengan objektivitas dan independensi. Kemudian keseksamaan ini maksudnya itu auditor itu harus teliti dan mematuhi peraturan yang ada. Mematuhi peraturan yang ada itu dimaksud dengan menyesuaikan atau mengacu pada standar audit yang berlaku umum, gitu. Dan juga harus teliti. Itu namanya pertanggungjawaban kita terhadap pemeriksaan atau opini atas suatu laporan keuangan yang harus kita lakukan secara teliti, secara detail, agar opini yang kita keluarkan, pendapat yang kita berikan itu dapat kita pertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak yang menggunakannya, gitu. Lanjut. Nah, lingkup dan sifat jasa. Nah, di sini yang dimaksud dengan lingkup dan sifat jasa terkait dengan prinsip-prinsip etika dalam proses audit adalah menentukan seberapa banyak jasa dan tujuan pemberian jasanya. Ya, seberapa banyak jasanya dan tujuan pemberian jasa. Nah, jasa-jasa yang diberikan terhadap klien itu apa saja, gitu. Nah, jasa-jasa yang diberikan itu harus memiliki manfaatnya, harus memiliki tujuannya, gitu, atas proses audit yang dilakukan, gitu. Jadi tidak ada unsur merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, ini terkait dengan prinsip-prinsip dari etika dalam proses audit. Di sini ada independensi, ada objektivitas, kemudian ada lingkup dan sifat jasanya, kemudian ketelitian, kemudian ada integritas, yang harus jujur dan konsisten dalam bertindak. Kemudian auditor harus mementingkan kepentingan dari masyarakat dan juga harus bertanggung jawab, gitu. Oke, ini terkait dengan prinsip-prinsip etika dalam proses audit yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kemudian kita lanjut ke prinsip etika profesi menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, IAI. Jadi di Indonesia itu akuntan publik itu untuk akuntan itu ada satu organisasi ya, atau satu lembaga yang menaungi atau sebagai forum perkumpulan dari para akuntan di Indonesia, yang kita sebut sebagai Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, menurut IAI, prinsip etika itu adalah prinsip etika profesi dalam kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan pertanggungjawabannya terhadap masyarakat atau kepada publik, kepada pemakai jasa akuntan dan juga rekannya atau partner. Jadi etika profesi dalam kode etik IAI menyatakan bahwa pengakuan profesi itu akan tanggung jawabnya, yaitu pertanggungjawaban si auditor terhadap siapa aja, gitu. Yaitu ada kepada masyarakat atau kepada publik, kemudian pemakai jasa akuntan dan juga rekannya atau partnernya. Nah, prinsip ini memandu anggota atau auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya, dan merupakan landasan dasar berperilaku etika dan berperilaku profesional.
Jadi kode etik ini menjadi landasannya, menjadi pakemnya, landasan dari suatu perilaku dari si auditor, termasuk profesionalitasnya. Nah, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, ya berperilaku secara etis gitu, tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Nah, cara akuntan publik mewujudkan etika profesinya. Nah, bagaimana sih kita mewujudkan menjalankan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku, sesuai dengan etika profesi akuntan publik gitu. Yang pertama, kita harus mengacu pada pernyataan standar auditing yang berlaku umum atau generally accepted auditing standard. Ya, dalam proses audit ya kita mengacu pada standar ini, yaitu pernyataan standar auditing yang berlaku umum atau GAAS, generally accepted auditing standard gitu. Kemudian terkait dengan standar pengendalian mutu, ya kita harus meningkatkan mutu audit kita, mutu dari audit kita dalam pemeriksaan. Ya, terkait dengan standar pengendalian mutu sudah dibahas di chapter sebelumnya. Agar apa? Agar kita lebih bisa terampil dan juga lebih kompeten lagi dalam pertanggungjawaban kita terhadap proses audit nantinya. Gitu. Kemudian dilakukan peer review oleh rekan sejawat. Rekan sejawat itu maksudnya ya rekan yang sesama profesinya, serumpun gitu, yang dimana latar belakang pendidikannya itu sama gitu. Jadi mungkin setiap perkalanya itu ada dilakukan review oleh rekan sejawatnya, ya saling menilai lah itu antara rekan auditor satu dengan auditor yang lain. Yang ketiga itu terkait dengan otoritas jasa keuangan. Nah, segala sesuatu hal yang berkaitan dengan audit keuangan, auditor ini juga berkaitan dengan otoritas jasa keuangan gitu. Jadi mengacu pada standar selaras atau menyinkronkan dengan aturan pada otoritas jasa keuangan gitu. Jadi dilakukan juga sinkronisasi juga terhadap lembaga tersebut. Kemudian pendidikan profesional berkelanjutan atau PPL. Nah, PPL ini maksudnya itu ya sama, kurang lebih sama dengan standar pengendalian mutu, yaitu peningkatan kompetensi kita. Seorang auditor wajib meningkatkan atau mengupdate kompetensi mereka agar keterampilannya semakin meningkat dan lebih kompeten lagi dalam melakukan proses audit, dalam melakukan pemeriksaan atas suatu laporan keuangan gitu. Ini PPL ini misalnya apa? Mengikuti seminar atau mengikuti suatu diktat gitu, demi untuk mengembangkan kompetensinya, keterampilan dari si auditor itu sendiri gitu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan kode etik profesi dari akuntan publik. Nah, ini hal dasarnya ya, seorang auditor harus tahu kode etik dari profesinya itu bagaimana, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, mana dinilai baik, mana dinilai buruk. Nah, secara sadar tanpa kita sadari kita sudah memiliki nalar seperti itu. Nah, itu kode etik profesi akuntan publik ini sebagai dasar atau fondasi dalam pertanggungjawaban kita terhadap profesionalisme kita dan kompetensi kita dalam menjadi seorang auditor. Lanjut ke kode etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Prinsip etika yaitu terkait dengan kerangka dasar atau fondasi dasar yang mengatur pelaksanaan pemberi jasa profesional oleh si anggota. Ini terkait dengan prinsip-prinsip dari kode etik. Apa saja terkait dengan auditor? Prinsip etika akuntan publik yaitu ada prinsip integritas, objektivitas, kemudian prinsip konsistensi, kehati-hatian, kemudian kerahasiaan dan juga profesionalitas dan juga serta independensi. Kemudian aturan etika. Nah, aturan-aturan etika ini terkait dibentuk oleh siapa, dirumus oleh siapa, yaitu disahkan pada rapat anggota himpunan
dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Ini terkait dengan forum-forumnya ya. Jadi disahkan atau diatur, dirumuskan dalam rapat anggota himpunan, di mana kode etik ini hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Ya, misalnya ini terkait dengan IAI. Ya, terkait dengan anggota IAI yang memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk mematuhi kode etik itu. Kode etik yang telah dirancang atau yang telah dirumuskan. Kemudian interpretasi aturan. Nah, terkait dengan kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia, interpretasi aturan dimaksud dalam wujud komunikasi sekaligus menerima tanggapan dari anggota atau pihak lain. Gitu. Nah, sebagai sarana pendiskusian ya terkait dengan feedback atau tanggapan dari anggota atau pihak lain atas kode etik tersebut. Gitu. Oke, nah ini terkait dengan kode etik dari Ikatan Akuntan Indonesia. Ada aturan etika, prinsip etika, dan juga interpretasi aturan.